Untuk gaji 13 dan THR, kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nanti akan diputuskan di dalam sidang kabinet. Berita hari ini, 4 hal yang harus kalian tahu soal THR tahun 2021. Momen puasa dan lebaran kali ini sedikit berbeda dari tahun lalu. Bila tahun lalu pemerintah mengizinkan pengusaha mencicil THR karyawannya, tahun ini kebalikannya. Pengusaha wajib membayar THR karyawan H-7 sebelum lebaran atau selambat-lambatnya H-1 sebelum lebaran. Sedangkan mudik keluar kota masih tetap dilarang seperti tahun lalu demi menjaga penyebaran pandemi COVID-19. Berikut 4 hal yang harus kalian tahu seputar THR tahun 2021 untuk PNS, TNI, Polri atau pensiunan. 1. THR PNS cair duluan dan lebih besar dari pegawai swasta. Sedikit berbeda dari pegawai swasta, tampaknya THR untuk pegawai negeri sipil bakal cair duluan. Kabarnya THR PNS siap dicairkan paling lambat awal Mei 2021. Perlu diketahui THR PNS 2021 mengandung komponen yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Dirjen Bea Cukai Askolani saat masih menjabat sebagai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pernah menyatakan THR PNS 2021 akan diusahakan penuh. Kebijakan penggajian tahun 2021 adalah pemberian THR dan gaji 13 atau pensiunan 13 yang diharapkan diberikan secara full, kata Askolani. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi. PNS golongan 1 masa kerja 0 tahun menerima gaji 1,56 juta per bulan dan PNS golongan 4 masa kerja 32 tahun menerima gaji 5,9 juta rupiah. Berikut ini hitungannya. Sebagai simulasi, ambil contoh PNS dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima 5,36 juta. Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni eselon 1 menerima 117,3 juta rupiah. Artinya, THR yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai 6,92 juta rupiah. Sementara untuk jabatan tertinggi bisa mencapai 123,2 juta rupiah. Besaran THR PNS itu belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum. Namun perlu diketahui tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar perhitungan baru, yakni memperhatikan nilai kinerja pegawai, prestasi kerja dan kontribusi pegawai. Jadi, tidak semua PNS mendapat tunjangan kinerja yang sama. Artinya, THR PNS yang didapat juga tak sama. Hal itu dikarenakan basis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing pegawai negeri sipil. Bagaimana dengan swasta? 2. THR pegawai swasta kena potong pajak. Karyawan swasta juga dapat THR. Akan tetapi perlu diingat, THR yang didapat tetap bakal dikenai potongan pajak. Hal itu sudah tertera dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per garis penghubung 16 garis miring PJ garis miring 2016
tahun 2016 tentang perubahan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atau PPN. Pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Adapun pengenaan pajak terhadap THR dikarenakan tunjangan masuk dalam kategori tidak teratur, sebab dapatnya hanya 1 kali dalam setahun. Pembayaran pajak THR pun menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai sebagai penerima penghasilan tidak teratur tadi. Namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan ada juga perusahaan yang membayar kewajiban pajak penghasilan tersebut dan hal itu diperbolehkan. Namun berdasarkan aturan yang berlaku, pengenaan pajak THR berlaku bagi pegawai yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak yang sebesar 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Jika penghasilan melebihi batas ketentuan tidak kena pajak, maka akan terkena pajak penghasilan. Penghasilan yang terpotong pajak itu berlaku bagi penghasilan seperti gaji maupun tidak teratur seperti THR dan bonus. Adapun total penghasilan neto bagi pegawai yang dipotong PPh pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya. Lalu dikurangi iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun dan pendirinya telah disahkan oleh Menkyu atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menkyu. Ketiga, tip kelola THR, nganggur saat mudik dilarang. Menurut Chairman Presiden Asosiasi Perencanaan Keuangan Internasional Association of Registered Financial Consultants, sebagian uang THR tadi baiknya diinvestasikan. Tujuannya agar uang THR tadi tidak habis sia-sia, bahkan semakin bertambah oleh karena adanya keuntungan yang didapatkan instrumen investasi yang dipilih. Namun, sebelum diinvestasikan ada baiknya diperhitungkan juga kebutuhan apa saja yang dipenuhi selama Ramadan atau Lebaran nanti. Jadi tak semua uang THR diinvestasikan tapi dibagi-bagi dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tak terduga baru sisanya diinvestasikan. 4. THR nganggur dipakai jadi modal bisnis. Menurut pakar marketing Hermawan Kartajaya, ada beberapa jenis usaha yang bisa dipilih dan kira-kira laris selama bulan Ramadan dan nanti Lebaran. Pertama, makanan dan pakaian, terutama yang bisa diserving kirim ke rumah-rumah ya, sehingga pelanggan bisa buka puasa dan sahur aman di rumah, nggak perlu keluar-keluar. Jadi intinya kita pack makanan, biskuit, segala macam yang kita jual, parcel ini, itu salah satu yang booming ya di masa pandemi.